Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya, teman kamu, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu? Saya doakan ya, apapun keadaan kamu saat ini. Seperti biasa saya mendoakan kamu, semoga kamu dalam keadaan yang bertambah baik, bertambah maju dan bertambah berkelimpahan. Apapun yang kamu inginkan, saya doakan cepat terkabul dan diizinkan Tuhan untuk menjadi milik kamu. Amin ya. Kemarin teman-teman, kita sudah banyak tertawa ya, bahkan juga banyak diantara kamu yang bisa terinspirasi dengan banyaknya video-video terakhir yang saya bagikan kepada kamu untuk kamu praktekkan dalam hidup kamu sehari-hari. Nah sekarang, saya justru akan kembali membuat kamu terpukau bukan oleh suatu hal yang lebay, tapi terpukau oleh suatu hal yang bisa membuat kamu merubah diri sendiri dalam waktu singkat dan perubahannya pun ajaib. Lah serius ajaib? Bener ajaib. Saya berani bilang ajaib karena kalau kamu mau praktek, pasti perubahannya akan langsung terasa saat itu juga. Nah hal apa sih mas bro yang akan kita bahas kali ini? Hal yang akan kita bahas kali ini teman-teman adalah suatu hal yang berhubungan dengan bagaimana sih caranya kamu bisa mencintai diri kamu sendiri. Betul, mencintai diri sendiri itu adalah sebuah topik yang akan saya bagikan kepada kamu di hari ini, yang dengan izin Tuhan ya, insya Allah bisa menginspirasi kamu menjadi manusia yang lebih baik. Teman-teman, jujur deh, kamu pernah gak nanya, Mas bro, kenapa sih yang namanya mencintai diri sendiri itu penting? Dan kenapa juga ya mas bro, kok banyak orang yang gagal di dalam mencintai diri sendiri gitu? Padahal kayaknya gampang ya mencintai diri sendiri itu. Jadi begini teman-teman, saya selalu percaya dari dulu, kalau kamu susah menjalani sesuatu, itu pasti karena kamu salah pengertian akan suatu hal tersebut. Contoh, bagi kamu yang susah untuk ibadah khusyuk, itu karena kamu salah pengertian mengenai apa sih itu yang namanya ibadah khusyuk. Ada lagi yang begini, mas bro, gue susah banget sih bersyukur. Nah, percaya atau enggak, kamu susah bersyukur karena kamu salah mengartikan syukur. Begitu saya ajarin pengertian bersyukur yang benar, kamu malah ketagihan bersyukur. Betul nggak? Nah, begitu juga teman-teman dengan mencintai diri sendiri. Sekarang saya tanya nih sama kamu, menurut kamu, menurut kamu, pengertian mencintai diri sendiri itu apa sih? Coba kamu jawab. Oh, pengertian mencintai diri sendiri itu mas bro, kalau kita ngelakuin apa yang kita suka. Kita suka es krim, kita makan es krim. Kita suka rambutnya ungu, kita rambutnya ungu. Bener nggak itu kan? Salah besar. Lah kok salah mas bro? Iya salah, dan kamu tahu nggak sih yang membuat kamu menjadi tidak bisa mencintai diri sendiri karena pengertian kamu ini masih salah. Lah terus pengertian yang benar apa? Pengertian yang benar itu begini, mencintai diri sendiri itu, pengertian yang paling benar adalah kamu menerima diri kamu sendiri 100%. Saya ulangi sekali lagi ya. Pengertian mencintai diri sendiri yang paling benar adalah kamu bisa menerima diri kamu sendiri 100%. Bener, 100%. Bukan 90%, bukan 99,99%, tapi 100% bulat. Nah lucunya teman-teman, kalau saya bilang seperti ini, banyak pasti di antara kamu yang mengatakan, apaan mas bro, gue tuh udah nerima diri gue lagi, gue kan udah menerima diri gue sepenuhnya, jadi gue mencintai diri gue sendiri dong, betul nggak? Betul nggak? Kalau kamu mengatakan hal seperti itu, saya cuma tanya satu hal lagi. Pertanyaan saya sederhana, kamu yakin bahwa kamu benar-benar sudah menerima diri kamu 100%? Sekali lagi, saya tanya, kamu yakin bener udah nerima diri kamu 100% secara penuh? Saya tantang sama kamu. Kamu hari ini, kamu hari ini tadi ngeluh apa soal badan kamu? Kayaknya kamu tadi barusan ngeluh ya soal berat badan kamu yang gak turun-turun. Kamu juga kayaknya tadi ngeluh deh mengenai kenapa kulit kamu kok makin lama makin hitam. Atau jangan-jangan kamu juga ngeluh, kenapa ya kok keluarga gue bisa-bisanya cerai, papa mama gue kok cerai, papa mama gue kok berantem. Atau jangan-jangan kamu ngeluh, kok badan gue pendek banget ya, kok badan gue jangkung banget ya, kok gue rasanya mukanya kayak kuda. Kalau kamu memang tersenyum, itu berarti kamu tersangkanya. Tersangka bahwa ternyata salah satu dari apa yang saya katakan itu ada yang nyantol di dalam kehidupan kamu. Bener apa enggak? Ayo jujur.
Hehe, iya sih mas bro, abis gimana ya, saya kan udah berusaha sekuat tenaga nih, tapi nggak ada hasilnya, saya jadi ngeluh deh. Nah sekarang gini, kalau kamu masih mengeluhkan teman-teman, apa yang ada dalam diri kamu tidak bisa menerima diri kamu, itu berarti kabar buruknya kamu belum sama sekali mencintai diri sendiri. Nah sekarang saya punya sebuah fakta nih, dan ini seru banget nih, dengerin baik-baik. Kamu sadar nggak sih sebenarnya masalah terbesar dalam hidup kamu tuh sumbernya apa? Coba, menurut kamu nih, masalah terbesar dalam hidup kamu sumbernya apa? Sumber masalah hidup kamu yang paling besar dan paling utama adalah kamu tidak mau terima dengan keadaan kamu saat ini. Sekali lagi, sumber masalah besar dalam hidup kamu saat ini adalah karena kamu tidak mau terima dengan keadaan kamu saat ini. Uang kamu masih kurang di bank, tinggal 5.000, kamu nggak mau terima. Badan kamu gemuk, kamu nggak mau terima. Pacar kamu udah nggak ada, kamu nggak mau terima. Papa mama kamu udah cerai, kamu nggak mau terima. Apapun yang nggak mau kamu terima, itu sebenarnya akar dari masalah sehari-hari kamu. Betul apa enggak? Dan sekarang saya tanya, kamu capek gak sih? Capek gak sih kalau kamu tuh nggak mau terima? Capek gak sih kalau kamu tuh mencari-cari alasan, kenapa ya kok gue gini? Capek nggak? Kamu lelah nggak? Kalau saya jadi kamu, dan saya pernah menjadi seperti kamu, saya merasa lelah loh. Saya merasa lelah, capek, bahkan jenuh. Memikirkan suatu hal yang sama dari waktu ke waktu, pengen merubah tapi gak bisa, gak mampu gitu loh. Susah. Sampai akhirnya kamu sedih sendiri. Capek kan? Nah sekarang saya punya rahasia nih, tolong kamu dengarkan baik-baik ya. Ini seru nih, dengerin baik-baik. Hidup seseorang tidak akan bisa berubah sebelum orang itu mau menerima keadaannya saat ini secara penuh. Sekali lagi ya, kamu tidak akan bisa merubah hidup kamu kalau kamu tidak bisa menerima keadaan diri kamu saat ini. Kalau kamu sekarang berat badannya naik, berat badannya gendut, dan kamu ingin kurus, kamu tidak akan bisa kurus sebelum kamu menerima berat badan kamu ya seberat sekarang ini. Kalau kamu sekarang jomblo, pengen punya pasangan, pengen kawin, kamu tidak akan bisa punya pasangan baru sebelum kamu menerima keadaan bahwa kamu memang jomblo dan kamu terima itu sepenuhnya secara ikhlas. Apapun yang kamu inginkan, tidak akan bisa kamu dapatkan kalau kamu belum menerima keadaan kamu saat ini sepenuhnya. Ini fakta. Nah sekarang, bagi kamu yang mungkin pernah mengalami kejatuhan dalam hidup, benar nggak sih bahwa bangkitnya hidup kamu itu terjadi ketika kamu bisa menerima kejatuhan diri kamu 100%? Ketika kamu menerima 100%, oke, gue jatuh, gue terima ini semua sepenuhnya, gue terima semua kehendak Tuhan 100%. Tiba-tiba di situ kamu dapat keajaiban, kamu dapat jalan keluar. Tiba-tiba masalah kamu selesai aja gitu. Benar apa enggak? Ya mas bro, emang bener sih, saya tuh susah banget menerima keadaan diri saya. Saya nggak terima nih mas bro, kalau saya tuh badannya pendek. Saya nggak terima mas bro, kalau badan saya itu terlalu jangkung. Saya nggak terima mas bro, badan saya itu hitam. Saya tuh pendiam banget ya, saya nggak suka. Saya juga nggak terima mas bro, duit saya ini di bank cuma 5.000 perak, nggak terima. Aduh, capek cari duit mas bro, gue nggak terima. Nah sekarang, kalau kamu memang belum bisa menerima diri, nggak masalah. Sekarang juga saya akan langsung mengajarkan kepada kamu sebuah praktek. Betul, praktek yang bisa langsung kamu praktekkan saat ini juga, seandainya kamu ingin menerima diri kamu sepenuhnya, supaya kamu bisa memiliki kelapangan dalam hati kamu, dan hidup kamu menjadi lebih baik. Oke? Kamu siap untuk praktek? Kita praktekkan ya. Nah sekarang saya minta tolong kamu seperti biasa, sediakan diri kamu posisi yang paling nyaman bagi diri kamu sendiri. Boleh duduk, boleh tidur, yang penting kamu nyaman. Silahkan. Saya hanya minta tolong, saya minta izin sama kamu, izinkan untuk suara saya masuk ke dalam otak kamu, untuk membedah kamu dengan apa yang ingin saya bagikan kepada kamu ya. Saya minta kamu memejamkan mata. Betul, pejamkan mata kamu saat ini dan buka telinga kamu baik-baik, ikuti apa yang saya instruksikan kepada kamu. Sekarang saya minta tolong ambil nafas dalam-dalam, perlahan-lahan kemudian kamu buang melalui mulut ya. Kamu nikmati proses napas kamu, nikmati ambil nafas dan kemudian buang, nikmati prosesnya. Sekarang, saya minta tolong sama kamu.
Saya minta tolong pikirkan satu hal yang saat ini paling tidak bisa kamu terima dalam hidup kamu. Mungkin banyak dalam diri kamu yang tidak bisa kamu terima, tapi saya minta tolong satu aja. Pilih satu hal yang paling tidak bisa kamu terima dalam hidup ini. Pikirkan. Ceritanya saya akan mengambil contoh. Ceritanya saya adalah orang yang pendiam, dan saya tidak terima bahwa saya pendiam. Ini saya hanya memberi contoh menggunakan kekurangan saya ceritanya sebagai pendiam. Kamu bisa menggantinya dengan hal lain yang tidak bisa kamu terima. Ya. Sekarang saya akan memberikan contoh, ceritanya saya adalah orang yang tidak terima bahwa diri saya pendiam. Kamu pejamkan mata kamu, sekarang pikirkan hal yang tidak bisa kamu terima tadi dalam hidup. Pikirkan hal apa itu. Sekarang coba kamu rasakan deh. Rasa mindernya, rasa nggak nyamannya, kamu rasain bener-bener rasa nggak terimanya kamu sama hal yang kamu pikirkan saat ini. Kamu pikirin hal yang kamu nggak terima tadi, dan kamu rasakan rasa mindernya di dalam dada kamu. Silakan kamu rasakan saat ini juga. Pikirkan. Sambil kamu merasakan mindernya, sekarang kamu ikuti perkataan saya. Ingat, kamu ganti kata pendiam dengan keluhan apapun yang sesuai dengan keluhan kamu. Ikuti perkataan saya begini. Emang sih, saya nggak suka banget rasanya menjadi orang yang pendiam. Tapi, kalau dipikir-pikir, apa sih salahnya menjadi pendiam? Kalau dipikir-pikir, saya nyaman kok jadi pendiam. Ini diri saya. Saya terima jadi pendiam. Rasanya enak. Saya nyaman. Saya suka jadi diri saya sendiri. Saya suka dengan apa yang Tuhan kasih. Saya terima ini semua, dan saya yakin banget kalau hidup saya adalah sebuah hidup yang luar biasa indah ketika saya menjadi diri saya sendiri sepenuhnya. Ini adalah diri gue. Ini adalah hidup gue. Ini adalah gue. Dan gue suka banget sama diri gue sendiri. Saya terima ini semua. Saya terima ini semua. Saya terima ini semua. Hati saya lapang, lebih lapang, lebih lega. Rasanya enak banget. Enteng. Sekarang kamu tersenyum, sambil kamu tersenyum, kamu katakan Alhamdulillah. Kemudian kamu buka mata kamu dan tetap tersenyum. Gimana rasanya? Nah, kalau kamu melakukannya benar, ada sedikit kelapangan dalam dada kamu, dan kamu menyadari, iya juga ya mas bro, kalau gue terima diri gue kok, baru sekedar gini aja rasanya enak loh. Ya, ketika kamu bisa menerima diri kamu dengan apa yang saya katakan tadi, rasanya lebih lega ya dibandingkan kamu belum bisa menerima diri kamu sebelumnya tadi, ya. Nah, sekarang saya minta tolong kamu pejamkan mata lagi. Kita lakukan cara yang kedua supaya kamu lebih lega. Kamu pejamkan mata lagi. Sekarang saya minta tolong kamu bayangkan. Kamu bayangkan sekarang kamu ada di tengah-tengah orang banyak. Benar, kamu ada di tengah-tengah orang banyak. Dan sekarang saya minta tolong, kamu bayangkan seolah-olah orang yang ada di tengah-tengah kamu tadi yang banyak, mereka semua ngeliatin kamu. Bayangkan semua orang yang banyak tadi ngeliatin kamu. Mereka ngeliatin kamu, dan bayangkan juga, di bayangan kamu seolah-olah mereka berkata. Mereka berkata mengenai suatu hal yang tadi tidak bisa kamu terima. Kalau seandainya kamu pendiam, bayangkan mereka berkata, ih, kok lu pendiam banget sih? Kalau badan kamu sekarang gemuk, kamu bayangin orang-orang tadi bilang, ih, kok kamu gemukan sih? Kok lu gemukan deh? Kalau kamu sekarang hitam, dan kamu gak bisa terima bahwa diri kamu hitam, kamu bayangin orang-orang tadi ngomong, gila ya lu hitam banget. Bayangin mereka ngomong sebuah kalimat yang benar-benar menyinggung hal yang tadi tidak bisa kamu terima. Bayangin.
Nah sekarang sambil kamu bayangin mereka mengatakan itu, saya minta tolong kamu tersenyum. Sambil memejamkan mata, saya minta tolong kamu tersenyum dengan senyuman yang paling senyum yang bisa kamu lakukan. Senyum sekarang juga. Oke, senyum sekarang juga. Nah sambil kamu tersenyum, kamu katakan sebuah kalimat, ikuti saya. Ya, saya terima kok apa yang kamu semua katakan. Saya terima, ini adalah diri saya. Memang saya begini. Dan saya mencintai keadaan saya. Saya suka dengan apa yang terjadi dengan diri saya saat ini. Saya terima. Terima kasih ya semuanya. Saya memang begini. Dan saya menerima ini semua. Saya terima ucapan kamu. Dan inilah saya. Saya terima ini semua. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih. Sambil kamu tetap tersenyum, kamu buka mata kamu. Gimana rasanya? Lebih enak kan sekarang ya? Lebih lega, lebih tenang, lebih plong. Kenapa kamu bisa lebih plong? Karena kamu merasakan betul bahwa ternyata mas bro, kalau gue menerima diri gue sepenuhnya kok rasanya enak ya. Betul, kamu akan merasa sangat lapang dan enak teman-teman ketika kamu bisa menerima diri kamu sepenuhnya seperti apapun diri kamu, bentuknya, ataupun keadaannya. Nah, cara saya ini bisa kamu lakukan untuk keadaan apapun. Ya, saya minta tolong kamu bisa lakukan ini untuk kamu yang sedang dilanda masalah kegalauan, baik dalam keluarga maupun dalam diri kamu sendiri. Lakukan teknik tadi secara berulang kali. Nah, sekarang saya selalu bilang, jangan tinggalkan Tuhan di setiap usaha kamu untuk menyembuhkan penyakit hati. Ya, jangan tinggalkan Yang Maha Kuasa ketika kamu ingin menyembuhkan penyakit hati. Oleh karena itu, yuk teman-teman, kita tutup semuanya dengan doa kita kepada Sang Pencipta ya, supaya kita jadi orang yang sadar betul bahwa kita tuh adalah manusia yang butuh Sang Pencipta untuk menyembuhkan penyakit hati. Sekarang saya minta tolong kamu pejamkan mata. Sekarang sambil kamu taruh tangan kamu di dada kamu. Benar, taruh tangan kamu di atas dada kamu ya. Kamu pejamkan mata, kemudian kamu ikuti perkataan saya secara perlahan, dan diresapi. Oke? Silakan pejamkan mata kamu dan ikuti suara saya. Ya Tuhan, maafkan saya. Saya selama ini salah. Saya sadar bahwa apapun yang Engkau kehendaki dalam hidup saya adalah yang terbaik. Maafkan saya ya Tuhan, karena saya terlalu egois. Ampuni saya, maafkan saya, ampuni kesombongan saya, dan saya bersyukur karena saya bisa diberikan ini semua oleh Engkau, karena Engkau saya tahu betul, Engkau sangat menyayangi saya, dan saya pun amat menyayangi Engkau. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha baik, saya selalu mencintaimu, dan saya selalu berada di dekatmu. Saya selalu mencintaimu Tuhan, saya amat sangat mencintai Engkau, wahai Tuhan yang menyayangi saya. Ampuni saya, maafkan saya. Saya mencintai Engkau Tuhan, terima kasih, dan terima kasih. Alhamdulillah. Kamu buka mata kamu. Ya, nah biasanya dalam tahap ini seperti biasa ada air mata mungkin yang sedikit keluar, itu wajar. Kenapa bisa begitu? Karena hati kamu tersentuh bukan dengan saya, tapi dengan karunia Tuhan yang memang ada dalam diri kamu. Kamu sudah sadar kan bahwa ternyata apa yang terjadi dalam hidup kamu ini sebenarnya terbaik loh. Ya, bentuk kamu, karir kamu, nasib kamu sebenarnya saat ini itu adalah yang terbaik. Nah, tugas kamu sekarang, kamu harus melakukan perubahan. Caranya gimana? Kamu sudah menerima diri saja itu belum cukup. Kamu sudah menerima diri bagus, tapi ada usaha yang tetap harus kamu lakukan untuk mencapai apa yang kamu mau. Usaha tetap harus ada untuk mencapai yang kamu mau, tapi harus diawali penerimaan diri dulu. Contoh, seandainya saya gemuk, saya pengen kurus.
Yang harus saya lakukan, saya terima dulu bahwa badan saya gemuk dengan cara tadi. Kemudian, setelah saya menerima, setelah saya plong, baru saya berusaha untuk menguruskan badan dengan usaha yang sesuai. Lah, emang bedanya apa mas bro? Oh jelas beda. Kalau kamu sudah menerima diri kamu, usaha yang kamu lakukan itu akan terasa sangat menyenangkan. Dan kalau kamu berusaha dengan happy, dengan kebahagiaan, hasilnya pun lebih gampang loh untuk tercapai. Coba deh, apapun yang kamu lakukan dengan bahagia, itu akan lebih menunjukkan hasil yang maksimal dibandingkan kalau kamu melakukannya tidak pakai kebahagiaan. Jadi kamu lakukan ini semua, dan rasakan keajaibannya, rasakan perbedaannya, kamu pun akan menjadi manusia baru yang lebih baik dengan melakukan ini semua. Pesan saya cuma satu. Kamu tidak akan bisa mencapai level yang lebih tinggi dalam hidup kamu, teman-teman, kalau kamu tidak bisa menerima keadaan kamu saat ini. Sekali lagi, kamu tidak akan bisa mencapai level yang lebih tinggi dalam hidup kamu kalau kamu tidak mau menerima keadaan kamu saat ini. Terimalah keadaan diri kamu saat ini dengan cara saya tadi dan majulah dengan usaha yang sesuai. Pasti hasilnya pun akan berbeda. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.